ingin mencoba menerapkan atau mengaplikasikan budaya positif yang saya dapatkan dari JKP ke peserta didik. Salah satunya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah seperti penerapan 6S, senyum, salam, saling, sapa, sopan, santun, kemudian adab bicara, adab makan minum, adab di kamar mandi, dan lain sebagainya. Harus juga pembiasaan-pembiasaan dengan cara penanaman tauhid kepada anak seperti ikrah anak, hafalan surah pendek, hadis, tugas harian, pelaksanaan sholat Jumat, dan juga pembiasaan-pembiasaan kebersihan menanamkan sikap gotong royong kepada anak dengan cara dan senam sehat. Sudah, terima kasih. Ini adalah ide yang bagus. Mudah-mudahan apa yang tadi diutarakan Bu Irma nanti bisa ditiru oleh guru-guru yang lain. Jadi budaya positif itu memang diperlukan ya di lingkungan sekolah. Selama ini sekolah kita memang sudah ya menerapkan budaya positif, cuma ini kalau memang mau lebih terkonsep ya itu lebih bagus. Nah ini kalau memang nanti butuh rapat, insya Allah saya nanti siap ya untuk diajarkan ya. Jadi tolong ini dipersiapkan lebih matang lagi ya sesama teman CGP atau sama teman-teman sejawat ya. Kapan ini nanti mau actionnya kapan gitu ya, dipersiapkan yang lebih baik ya, lebih matang lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Dan nanti kalau masih ada yang kurang, insya Allah nanti saya siap diajukan kalau memang butuh rapat atau apa ya, pokoknya nanti biar lebih maksimal dan harapannya ya setelah adanya budaya positif ini ya dan tidak bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan lembaga kita nanti dengan menerapkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Irma Rohmawati. Kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih kepada Ustazah Nafis yang telah memberikan tempat dan waktunya serta kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu tentang materi yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan Ikrar Guru Penggerak. Di sini saya duduk bersama teman-teman, bukan berarti saya merasa sok pintar ataupun menggurui teman-teman. Saya belajar untuk berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan. Langsung saja, nih. Saya di sini akan berbagi tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Contohnya, kalau di sekolahan kita ini, insya Allah sudah menerapkan budaya positif ya teman-teman. Misalnya penerapan 5S. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian mematuhi peraturan kelas ataupun peraturan sekolah, disiplin waktu. Penerapan budaya positif melalui kebiasaan dapat memotivasi anak dalam pembelajaran. Motivasi ini dapat hadir secara internal maupun eksternal. Apa itu motivasi internal dan apa itu motivasi eksternal? Motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang untuk melakukan perilaku positif. Dalam artian seperti ini teman-teman. Ketika anak tersebut mau datang lebih pagi, ketika anak tersebut mau mengerjakan tugas, motivasi yang timbul adalah motivasi berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah tugas saya, ini adalah kewajiban saya, tanpa ada paksaan atau tanpa ada ancaman dari orang lain, baik itu dari gurunya maupun dari temannya atau dari orang tuanya yang dari rumah.
motivasi eksternal adalah motivasi yang hadir ketika anak tersebut melakukan perilaku positif untuk mendapatkan sesuatu yang lain, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam artian seperti ini, dia kepingin berangkat sekolah lebih awal, tapi karena dipengaruhi oleh penghargaan ataupun hukuman. Dalam artian seperti ini teman-teman, saya mau mengerjakan tugas supaya saya mendapatkan bintang dari ustazah. Saya mau berangkat lebih pagi supaya saya tidak dihukum sama ustazah. Seperti itu. Ini salah satu contoh motivasi ekstrinsik ya teman-teman. Anak mau mengerjakan tugas dengan baik karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari guru atau karena takut dimarahi guru. Biasanya ini sering saya lakukan ya sebelum mengenali budaya positif yang saya dapatkan dari CGP tadi. Ini sering saya lakukan ke murid-murid saya. Dan ayo segera dikerjakan tugasnya. Yang nggak dikerjakan, nanti kamu jadi kritik. Seperti itu. Nah, ini contoh motivasi intrinsik. Anak mengerjakan tugas karena timbul dalam dirinya rasa ingin tahu yang besar, yang membuatnya merasa bahagia dan ada rasa ingin bisa. Next. Ada penerapan budaya positif. Itu harus disertai dengan paradigma, stimulus dan respon. Sebagai seorang pendidik PAUD, ya, keberhasilan sebuah pendidikan itu bermula dari gurunya. Bagaimana seorang guru mampu menstimulus atau mampu merangsang anak didik atau peserta didik untuk berkembang lebih baik lagi, untuk berkembang lebih maju lagi. Nah, stimulus respon ini dapat kita terapkan dalam pendidikan. Stimulus respon ini berkaitannya dengan pendidikan anak usia dini. Langkah yang pertama, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Dalam artian di sini kebutuhan dasar murid. Terlebih dahulu kita harus mengetahuinya. Kemudian setelah kita mengetahui ada berapa sih kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid tadi, terus kita buat stimulus lagi, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini yang masih sejauh ini masih sangat jarang kita gunakan ya. Keyakinan yang telah diterapkan di sekolah ini bersumber dari guru. Jadi peserta didik tidak dilibatkan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pengalaman saya bagaimana penerapan keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu tadi dapat dipatuhi atau dapat diikuti oleh peserta didik. Terus setelah kita menstimulus dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia dan membuat keyakinan kelas bersama murid, maka murid tadi akan dengan sendirinya ketika terjadi tindakan indisipliner atau ketika terjadi tindakan yang di luar kendali kita, dia akan cerita apa masalahnya yang membuat saya melakukan tindakan seperti itu. Dari respon murid tersebut, kita dapat memposisikan diri kita sebagai guru atau disebut juga posisi kontrol. Ketika kita mampu memposisikan diri kita sebagai kontrol bagi murid tadi, kita harus dapat menerapkan segitiga restitusi. Next nih. Di sini saya coba menjelaskan sedikit banyak tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar kalau di kita murid berarti ya teman-teman ya. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya kebutuhan untuk bertahan hidup, tempat tinggal, pangan, rasa nyaman. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ada rasa cinta dan ada merasa dicintai. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Dia atau si anak itu bebas mengungkapkan pendapatnya, bebas beraktivitas sesuai yang dia inginkan, tapi tetap berada pada koridor budaya positif. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan
dasar kesenangan ataukah rasa bahagia, serta yang kelima adalah kebutuhan dasar power. Apa itu power? Power adalah kekuatan. Dia merasa mempunyai kekuasaan. Ini loh saya bisa memerintahkan, atau saya bisa diakui, bisa diterima di kelasnya, seperti itu. Anak dapat melakukan kegiatan indisipliner atau dapat melakukan tindakan-tindakan yang di luar peraturan. Itu diakibatkan karena salah satu kebutuhan dasar manusianya tadi belum terpenuhi. Di sini saya ambil contoh kelasnya Ustazah Setio, Mbak Arsila. Kita sering sekali menemui tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Mbak Arsila dengan cara melempar temannya dengan menggunakan balok. Kadang-kala mencubit, kadang-kala menjotos temannya. Nah, sebelum saya mengikuti diklat CGP ini, respon yang saya lakukan adalah dengan cara memarahi, enggak sorry, seperti itu. Kemudian next, posisi kontrol ketika anak atau mendapatkan tindakan yang indisipliner, itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di sini ada ciri-cirinya teman-teman. Posisi guru sebagai penghukum itu dicirikan dengan tindakan suka memarahi anak, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindakan kekerasan. Dalam artian tindakan kekerasan ini bukan hanya fisik saja ya, melainkan bisa juga dengan verbal. Kemudian pada guru membuat rasa bersalah, dia akan membiarkan anak, menceramai anak, membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian pada posisi kontrol guru sebagai teman, dia akan membuat pemahaman, ya wis kayak gak apa-apa, seperti itu. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai pemantau atau pengontrol, dia hanya mantau, nyateti, dipantau saja. Kemudian ada posisi kontrol manager. Ini yang harus kita terapkan ya teman-teman, yaitu disertai dengan tindakan bertanya dan membuat kesepakatan. Kenapa kamu melakukan kegiatan yang indisipliner? Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Kemudian perkataan yang sering digunakan adalah pada posisi kontrol penghukum, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu akan dihukum, misalnya disuruh istighfar atau dimarahi. Kemudian pada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya terdapat perkataan seperti ini: bapak dan ibu merasa kecewa, terus keluargamu, orang tuamu juga akan merasa kecewa. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai teman, ayo lakukan semua itu demi Ustazah. Ayo lakukan semua itu demi teman-teman, supaya teman-teman tidak dimarahi, supaya Ustazah tidak dimarahi, seperti itu. Sementara pada posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah tahu aturannya, kenapa kamu melanggar. Terus pada posisi kontrol sebagai manajer, apa sebenarnya harapanmu ketika terjadi kesalahan tadi? Next. Akibat yang ditimbulkan dari 5 posisi kontrol yang dilakukan guru tadi untuk posisi kontrol sebagai penghukum, akibat yang ditimbulkan adalah murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Pada posisi kontrol guru membuat rasa bersalah, murid merasa bodoh atau nakal. Iya, aku kok bodoh. Iya, aku kok nakal. Koyong minder gitu loh teman-teman, rendah diri. Sementara pada posisi kontrol guru sebagai teman, dia akan merasa guru adalah temannya yang bisa memaklumi kesalahannya. Alah, guruku gampang kok, ini kancaku, seperti itu. Nah, sementara pada posisi kontrol guru sebagai pemantau, murid itu mempertanyakan konsekuensi
perbuatannya. Nek aku salah itu aku kudu ngopo wis. Gitu. Terus pada posisi kontrol guru sebagai manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi dia sadar dengan sendirinya, oh aku salah. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan saya? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan aku seperti itu? Nah, pola perilaku yang timbul dari posisi kontrol yang kita terapkan tadi, ketika kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai pemukul, maka perilaku yang dilakukan oleh peserta didik itu akan berulang atau pelanggarannya itu akan berulang terus, dan dia juga akan melakukan perlawanan. Sementara pada posisi kontrol guru merasa bersalah, akan ada perilaku ada anak rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan rasa khawatir. Pada posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya peserta didik akan menunggu atau tergantung perintah dari gurunya. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai pemantau, orientasinya adalah pada ganjaran dan hadiah. Saya akan melakukan sesuatu karena akan mendapatkan imbalan. Ketika kita mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka perilaku yang timbul pada peserta didik adalah disiplin yang bermula berasal dari diri sendiri yang dipengaruhi oleh motivasi intrinsiknya yang hadir, sehingga terciptalah budaya positif pada dirinya. Next. Ini tadi sudah dijelaskan tentang ciri atau karakteristik 5 posisi kontrol guru. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai guru ketika terjadi tindakan anak yang indisipliner? Yang terbaik adalah kita mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena apa? Karena posisi kontrol manajer akan membangun generasi bangsa menjadi disiplin, menjadi mengerti akan kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya berdasarkan dirinya sendiri, ada rasanya dari dalam hatinya. Bagaimana penerapan posisi kontrol sebagai manajer? Yaitu ketika anak mengalami tindakan indisipliner, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini, langkah awal adalah kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Tadi sedikit banyak sudah saya sampaikan di awal nih. Keyakinan kelas itu keyakinan yang dibentuk bersama-sama teman atau di kelas bersama peserta didik, bukan guru yang membentuk nih. Kemudian ketika kita sudah membentuk suatu keyakinan kelas, kita ciptakan budaya positif dengan kebiasaan positif. Suatu budaya tidak akan tercipta tanpa adanya kebiasaan yang positif. Kalau kebiasaan yang kita sering lakukan adalah negatif, maka terbentuklah budaya tadi, budaya yang negatif, timbullah anak yang indisipliner. Untuk itu teman-teman, langkah awal kita sebagai posisi guru kontrol adalah membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah itu kita ciptakan kebiasaan positif sehingga akan terbentuk budaya positif. Dan ketika akan terjadi tindakan indisipliner, kita dapat menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Next. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa menyalahkan, namun mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga dapat membantu para murid untuk mencapai tujuannya kembali baik, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat rasa bersalah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu menstabilkan emosi anak dengan tidak menyalahkan ataupun membenarkan tindakan anak. Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, pendidik harus meyakinkan mereka
dengan ucapan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Namun, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tadi? Kemudian, ciri yang kedua adalah, atau langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara menanyakannya alasannya kenapa berbuat indisipliner, apakah perbuatannya itu sudah benar. Kita kembalikan lagi ke anak ya, apakah tindakannya itu sudah benar atau sudah baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nah, di situ anak akan berpikir kritis. Oh iya, tindakan marahnya saya, tindakan saya melempar tadi ternyata tidak baik untuk teman saya, dapat melukai teman saya, dapat membuat nangis teman saya. Seperti itu. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Jadi begitu masuk, ini sudah saya terapkan di awal pembelajaran semester 2. Saya bikin keyakinan kelas tadi kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi ketika terjadi tindakan yang disipliner, saya tanyakan ke anak tersebut, sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama? Seperti itu. Nah, terus ketika dia mengatakan dengan lega, dengan legowo, belum sesuai Us, maka tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Next, di sini ada contoh 2 kasus. Kita bisa melihat ya. Ada, saya ambil contoh misalnya Yayu, kebetulan kita sama-sama mengikuti program bergerak. Di sini ada satu kasus teman-teman. Ada Mbak Adiba. Kata Yayu belum lah. Ini ceritanya Ustazah Yayu memerintahkan anak-anaknya untuk perhatikan buku di pojok baca. Nah, coba kita perhatikan. Ada rebutan buku, ya. Nah, seolah ya, yang namanya anak-anak. Ya, nangis akhirnya Mbak Adiba karena tadi bukunya rebutan. Ada yang berusaha menenangkan, gitu. Dia berusaha melobi, berbicara dari hati ke hati dengan yang terkena masalah dan yang menimbulkan masalah. Kayak suaranya kedengaran ya teman-teman ya. Oke, next. Kok kesini ya? Wow, cantik teman-teman. Oke. Oke, sini. Ustazah Yayu tidak akan mendorongkan mental anak dengan cara membawa kedua anak yang mendapatkan masalah dan yang bermasalah keluar dengan harapan dia tidak merasa apa ya, aku kok minder, aku kok merasa sadar. Dia ajak keluar tempat yang sepi, dia ajak bicara dari hati ke hati tentang permasalahan yang terjadi. Ya, sini bisa dilihat. Dia mendengarkan dari 2 sisi teman-teman, dari sisi anak yang menangis dan dari sisi yang melakukan tindakan indisipliner. Dari sini sangat akurat sekali ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan, jangan hanya mendengar satu sisi saja. Kita ajak bicara dari berbagai macam sisi. Kita mendengarkan curahan-curahan anak tentang anak indisipliner itu. Terus kemudian kita juga berusaha mendengarkan curahan-curahan dari anak yang indisipliner tentang perbuatannya yang menyebabkan dia seperti itu. Oke, next. Ini ada contoh
kasus lagi. Sama harusnya Ustazah Yayu juga ya. Ini ada peserta didik yang tidak menggunakan seragam, teman-teman. Dia tidak mau masuk kelas. Dipaksa sama uminya untuk masuk kelas. Karena mungkin ibunya repot kali ya. Subhanallah ya, ini anak-anaknya juga tidak menjas atau menyalahkan peserta didik ini yang tidak memakai seragam, karena memang desa itu tadi udah mungkin diterapkan sama Ustazah Yayu keyakinan kelas, tanpa menjas atau tanpa mendominkan peserta didik. Akhirnya peserta didik tadi mau belajar meskipun dia tidak menggunakan seragam dan mau ditinggalkan sama ibunya. Ya, next. Setelah itu, di sini Ustazah Yayu berusaha. Balik, dipanggil anaknya, menerapkan sedikit dari institusi, menanyakan kenapa kok dia tidak mau masuk dan kenapa dia tidak mau memakai seragam, tidak menggunakan seragam. Nah, di sini anak tersebut bilang, uminya lupa nyuci bajunya. Akhirnya ketika anak tersebut masuk, bajunya belum kering. Ya udah deh, dikasih apa adanya bajunya. Nah, setelah itu Ustazah Yayu menanyakan, nah supaya besok menggunakan seragam, lain kali tidak menggunakan baju berseragam, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik tadi? Nah, peserta didik tadi mengatakan bahwa saya akan memberitahu umiku untuk segera mencuci dan menjemur anak. Demikian teman-teman pemaparan dan pembagian ilmu yang saya dapat tadi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi saya di sini duduk bersama teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih cerdas dari teman-teman. Kita belajar bersama-sama menerapkan budaya positif dengan memposisikan diri kita sebisa mungkin sebagai manajer, sehingga dengan posisi tersebut kita akan membentuk generasi bangsa yang mempunyai jiwa kritis, yang mempunyai rasa disiplin yang tinggi, sehingga anak-anak bangsa tadi akan mewujudkan suatu bangsa yang madani, bangsa yang maju. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Irma yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minggir sih sih. Ora tutup. Nggih, terima kasih. Saya mau menanyakan, ini pengalaman ya. Kalau kebetulan di tempat saya itu ada murid yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk melakukan apa tadi segitiga restitusi itu bagaimana ya? Sedangkan dia itu anaknya, kalau misalnya melakukan kesalahan itu mau dibilangin itu susah banget itu loh. Jadi belum paham gitu. Yang saya tanyakan itu bagaimana caranya gitu untuk melakukan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Anaknya yang berkebutuhan khusus itu kalau maksudnya itu masih gagal fokus gitu. Oke. Ya, terima kasih. Kalau ilmu yang kami dapat waktu CGP itu ya, bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa diselesaikan dengan tadi segitiga restitusi. Tapi untuk kebutuhan khususnya ini tidak ada tingkatan khusus ya, apa kebutuhan khususnya itu ke tingkatan yang tadi gagal fokus atau yang mana, tapi dari yang saya dapatkan tidak berlaku untuk anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang kami dapatkan kemarin dari ilmu dari CGP. Terima kasih. Pada setia. Iya, terima kasih Ustazah Irma menyikapi dengan pertanyaan Bu Sena tadi. Saya juga punya pengalaman mengatasi anak yang berkebutuhan khusus tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Sebenarnya bisa kita menggunakan segitiga restitusi tergantung tingkat kebutuhannya. Seperti waktu kejadian Riko kemarin, kita cuman posisi kita itu menempatkan sebagai manajer itu belum mampu. Bisanya kita itu hanya sebagai teman dulu. Jadi kita rayu dia, kita iming-imingi dia. Yang penting kita bisa memunculkan moodnya dulu. Ada respon dulu dari anak, ada respon dari anak ke kita. Dari setelah anak merespon, nah disitulah kita masukkan segitiga restitusi tersebut, kita tarik anak tersebut, kita ajak anak tersebut untuk hal yang lebih positif. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih.
Dipencet mungkin, Us. Papan tulis. Mbak Kansa silakan duduk sayang. Ya yang belum Mas Topan ditempel. Mbak Kanaya, Mbak Yasinta, Mbak Pika, yuk ditempel. Nggak apa-apa, bareng-bareng ayo tempel bareng-bareng yang rapi. Lanjut Mas Excel. Tanda tangan iku ngene. Iya, tanda tangan iku piye le? Oh, ngono ya. Boleh ditandatangani, boleh dicap jempol. Ya, yang belum menempel di papan tulis, ditempel sayang. Ayo ditempel. Ya, Mas Ananta boleh. Ayo ditempel. Yang belum nempel silakan ditempel. Tertib.
Tertib. Duh, ngapain gitu? Ini ditulis oleh siapa teman-teman? Oleh Mbak Tita. Tulisannya apa? Saya teman. Berarti tidak boleh ngecek, tidak boleh meremehkan temannya. Peraturan ini berlaku untuk semua desa kami. Tidak hanya Mbak Tita, Mas Topan, Mas Dito, Mas Maki, semuanya harus sayang dan hormat. Siap? Siap. Terus yang kelima dulu ya, yang kelima. Namanya menuliskan kata jalan. Jalan ini dia sayang, menuliskan kata jalan berarti kalau di dalam kelas, dalam sekolahan tidak boleh apa teman-teman? Berlari. Oke. Ya, ini ditulis oleh siapa teman-teman? Oleh Mbak Tita. Tulisannya apa? Saya teman. Berarti tidak boleh ngecek, tidak boleh meremehkan temannya. Peraturan ini berlaku untuk semua desa kami. Tidak hanya Mbak Tita, Mas Topan, Mas Dito, Mas Maki, semuanya harus sayang dan hormat. Siap? Siap. Terus yang kelima dulu ya, yang kelima. Namanya menuliskan kata jalan. Jalan ini dia sayang, menuliskan kata jalan berarti kalau di dalam kelas, dalam sekolahan tidak boleh apa teman-teman? Berlari. Oke. Sama yang kedua. Peraturan yang terakhir ini ditulis oleh siapa? Kaki. Tulisannya apa ini? Tidak rebutan. Apa itu tidak rebutan? Misalnya kalau ada snack, ya snacknya satu-satu, tidak mau rebutan. Kalau ada mainan, mainannya juga tidak boleh. Di papan tulis. Teman, hari ini jadwalnya kita mau makan siang. Nah, sebelum kita mau makan siang, peraturan yang kemarin sudah dibuat sama teman-teman. Yang pertama apa sayang? Murojaah sebelum makan. Yang kedua, doa mau makan. Yang ketiga, makan pakai tangan kanan. Yang keempat, makan harus dihabiskan atau piringnya harus bersih, tidak boleh ada yang tersisa. Yang kelima boleh makan sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil tidur, tidak boleh sambil ngobrol. Yang keenam peraturannya, doa sesudah makan. Paham teman-teman? Terima kasih. Sekarang teman-teman boleh cuci tangan. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ida zulzil
Sesudah makan. Hiladi at. Sudah makan. Hiladi at. Semangat sayang, semangat sayang. Kita mau apa teman-teman? Ikrar anak Umar bin Khattab. 1. Allah bersamaku. 2. Allah melihatku. 3. Allah mempersaksikanku. Tepuk anak. Song. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung dan muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa. Doa sesudah wudhu. Asyhadu an La ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadihas sholihin. Dah, tangannya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Suaranya. Alhamdulillahi Wa subhanallah ibu wa tawwa asila. Ini wajhtu wajhira lilladzi fataras samawati wal arda hamim muslima wa ma ana minal muslimin. Musrikin inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man Sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma narun hamiyah. Allahu akbar. subhana rabbiyal azim Wa bihamdi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal Allahu akbar. Rabbi warfa'ni warzuqni wahdini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal. Mas Axel maaf. subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ida zul Zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. yauma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka auha. Yauma idin yasdurun nasu astal liyurau a'malahum famaya misqala darratin khairan yara wa maya sarran yara. Allahu akbar. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana hamdu. Allahu akbar. Suaranya
Mas Excel maaf. Subhana rabbiyal Allahu akbar rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal Allahu akbar at-tahiyatul salawatut thayyibatul lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah tangannya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tanya sayang wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim apa Excel fil alamina innaka hamidum majid tengok kanan assalamu alaikum warahmatullah alhamdulillahirabbil alamin istighfar 3 kali Astaghfirullahaladzim 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 subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mendoakan kedua orang tuaku Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani tangannya sayang ya Allah ampunilah dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagai mereka telah doa kebaikan di dunia Rabbana atina fid suaranya tangannya Wakina adzabannar ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan jauhkanlah dari siksa api neraka doa taubat
Rabbana dzolam wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri jika Engkau dan memberi rahmat, niscaya amin. Siapa yang belum amin? Amin. dari pelatihan di kelas CGP tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah setelah dibentuk keyakinan kelas bersama teman-teman P1 dengan panduan Bu Irma, anak saya menjadi rajin dan semangat untuk berangkat pagi. Alhamdulillah, semoga kebiasaan positif ini tumbuh dalam diri anak saya tanpa paksaan dari siapapun dan menjadi pribadi yang lebih baik, karakter yang anak yang lebih baik, dan menjadikan bentuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat secara bersama-sama. Terima kasih Bu Irma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.